Film diawali dengan Budi yang dibawa oleh sekelompok orang. Budi tidak tahu ia akan dibawa kemana, dan setibanya di tempat yang dituju, di sana ada sahabat Budi yang merupakan komandan polisi yang bernama Heru. Langsung saja Heru menyuruh Budi untuk melihat sesuatu yang ada di dalam sebuah gedung. Dengan bertanya-tanya, Budi masuk ke dalam dan alangkah kagetnya ia melihat ada banyak mayat yang seperti sedang bersujud menghadap sebuah foto. Mayor Heru menyuruh Budi untuk merahasiakan berita ini agar tidak keluar demi kelancaran konferensi Asia Afrika yang akan digelar di kota Bandung. Dan jika dilihat dari jejaknya, mayat-mayat ini berjalan sendiri dan bukan sengaja dipindahkan. Heru mempunyai firasat buruk kalau sesuatu yang sangat jahat dan berbahaya akan terjadi. Heru meminta kepada Budi untuk memberitakan berita ini di media lain dan bikin seolah-olah berita ini adalah berita omong kosong. Dan Heru yakin akan ada orang yang percaya dengan kejadian ini. Untuk yang belum tahu cerita Pengabdi Setan bagian yang pertama, silahkan klik link yang sudah dicantumkan di deskripsi. Kembali ke cerita, 5 tahun setelah kejadian horor usai ibu meninggal dunia, Rini, Bapak, Tony, dan Bondi berusaha menjalani kehidupan mereka dengan tinggal di rumah susun tak terawat di Jakarta Utara. Rini masih berusaha untuk menggapai mimpinya, meski kini kehidupannya makin tak mudah. Ia harus mengurus bapak dan adik-adiknya. Sedangkan Tony naksir dengan seorang perempuan yang lebih tua darinya yang bernama Tari, yang dipandang sebelah mata oleh pemuda sekitar. Sementara Bondi, ia mempunyai 2 sahabat selama tinggal di rumah susun tersebut. Tragedi kematian ibu dan teror setelahnya termasuk kepergian Ian berusaha tidak pernah disebut-sebut oleh keluarga Suwono. Meski trauma akibat kejadian tersebut masih terus membekas. Sementara itu, bapak pergi bekerja nyaris setiap hari. Bapak pun tidak pernah menjelaskan pekerjaannya kepada anak-anaknya. Ia hanya pergi dengan membawa koper misterius dan ketika pulang, ia langsung memasukkan koper itu ke dalam lemari lalu menguncinya. Di sisi lain, ketika mereka berusaha menjalani hidup normal, fenomena penembakan misterius alias Petrus terus merajalela di jalanan ibu kota. Hingga badai besar dikabarkan akan melanda Jakarta pada 16 April 1986 tepat pada esok hari. Badai tersebut diramalkan akan membuat banjir terutama di kawasan daratan yang lebih rendah seperti lokasi rumah susun mereka. Dan kebetulan pada esok hari Rini berencana akan melanjutkan kembali kuliahnya dan ia harus meninggalkan keluarganya ini. Rini pun menyarankan agar bapak dan adik-adiknya mengungsi dulu untuk menghindari banjir. Dan yang sebenarnya Rini ingin sekali pindah dari rumah susun ini. Namun bapak menentang keinginan Rini. Menurutnya berada di rumah susun jauh lebih aman daripada berada di rumah sendiri. Malam pun gelap, saat Rini akan membuang sampah, Rini merasa ada yang aneh dengan tingkah orang-orang penghuni lantai 7. Sementara Tony, ia sibuk sedang memperbaiki radio milik Tari yang tadi siang tanpa sengaja mereka bertemu, dan Tari meminta Tony untuk memperbaiki radionya. Rini pun kembali ke kamarnya dengan ketakutannya, tapi ia tidak bilang kepada adik-adiknya dengan apa yang tadi ia lihat. Di sisi lain, seorang anak kecil yang bernama Wisnu, ia diteror sesuatu dikala sedang mendorong sampah yang mampet. Bukan itu Wisnu. Dan keesokan harinya tanpa diduga, Mayor Heru meninggal karena bunuh diri. Ia menitipkan sesuatu untuk Budi, yang dimana beliau memberikan bukti-bukti yang ia dapat selama hampir 30 tahun. Dan mulai sekarang semua ini akan menjadi tanggung jawab Budi. Jadi Heru mengakhiri hidupnya karena ia tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Dan ia harap semoga Tuhan menolong Budi dan orang-orang yang masih hidup. Jika dilihat-lihat dari benda yang diberikan Heru, terdapat foto ayahnya Rini dan foto rumah susun tempat mereka tinggal. Jelang keberangkatan Rini tepat beberapa jam sebelum badai, sebuah insiden terjadi. Elevator rumah susun tersebut jatuh dan menyebabkan korban jiwa. Kondisi badai pun membuat pemakaman jenazah menjadi tak bisa dilakukan segera. Hingga jenazah korban kecelakaan harus disemayamkan terlebih dahulu di rumah susun itu. Keputusan itu bertepatan dengan sebagian besar penghuni yang telah meninggalkan rumah susun karena mereka tak ingin terjebak badai yang membuat bangunan ini menjadi begitu sepi dan menyeramkan. Dan dari insiden tadi hanya Bapak Rini saja yang selamat. Lalu Tony memberikan radio yang sudah ia perbaiki kepada Tari. Sementara Pak Budi, ia terkendala untuk menuju ke sini karena tak ada kendaraan yang mau mengantarkannya ke daerah rusun disebabkan takut banjir.
Beralih ke Tari, ia diteror oleh hantu dan juga suara dari radionya yang membuatnya harus membuang radio itu. Di sisi lain, Rini menemani Wisnu yang kini hanya tinggal seorang diri. Ibunya meninggal karena insiden tadi, sementara ayahnya meninggal 1 tahun yang lalu, dan keluarga Wisnu akan datang pada esok hari. Di tengah momen sepi dan terjebak badai, listrik rumah susun mati karena gardu terendam banjir. Rini pun meninggalkan Wisnu seorang diri, sementara ia akan mengambil lilin ke kamarnya. Rini yang melihat ayahnya sedang tidur, ia mencoba mencari tahu isi koper ayahnya yang selama ini membuatnya bertanya-tanya. Namun ayahnya bangun dan Rini mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Tony diminta Pak Ustadz untuk menemaninya mengecek-ngecek korban kecelakaan. Apakah ada jendela kamar mereka yang belum ditutup atau ada atap yang bocor. Setelah mengecek beberapa tempat, Pak Ustadz menyuruh Tony untuk mengecek yang ada di lantai atas, sementara dirinya akan mengecek yang ada di lantai bawah. Tony pun disuruh memilih mau menggunakan penerangan korek atau senter. Saat Bondi dan Ari akan mengantar pulang teman mereka yang bernama Darto yang tidak tinggal di sini, mereka tercegat banjir. Di saat bersamaan, Bondi merasa ada yang aneh kenapa rusun ini sangat sepi sekali. Lalu mereka pun mengecek setiap kamar untuk mencari tahu. Hingga mereka masuk ke kamar Pak RT dan pintu kamarnya tidak dikunci. Mereka melihat foto rusun ini yang jika dihitung jumlah lantainya sepertinya ada 15 lantai. Tapi yang mereka tahu bahwa lantai yang dihuni hanya ada 14. Selain itu ada foto yang menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah kuburan. Dan entah kenapa di setiap foto itu ada tanggal dan bulan yang sama tapi tahunnya berjarak tiap 29 tahun sekali. Dan tepat pada esok hari akan terulang tanggal dengan jarak tahun yang sama. Beralih kepada Tony, meskipun ia ketakutan, ia memberanikan diri untuk mengecek kondisi kamar korban seorang diri. Lalu ada Dino menghampiri Tony, ia meminta bantuan kepadanya. Tony disuruh untuk mengambilkan garpunya yang jatuh di kamar sebelah yang ia gunakan untuk mencongkel batako. Karena Dino takut ibunya marah jika tahu kalau Dino menghilangkan perabot milik si ibu, dan ibunya ini sedang pergi ke rumah saudaranya. Tony pun masuk lewat lubang yang dibolongi Dino yang tadinya Dino akan mencuri tapi badannya terlalu besar untuk masuk lewat lubang ini. Tanpa sengaja Tony menyenggol meja, ia melihat ada album foto yang terdapat foto ibunya dan di sana juga ada album musik karya sang ibu. Seketika saja Tony menjadi ketakutan. Beralih ke kamar Tari, ia merasa ada sesuatu yang menghantuinya. Untungnya ada Pak Ustadz yang sedang patroli dan Tari mengundang Pak Ustadz untuk bertamu. Jadi Tari baru seminggu pindah ke sini. Ia pun bercerita kalau ia merasa diganggu oleh makhluk halus. Pak Ustadz memberikan saran, dirikanlah sholat karena Allah. Dengan ini ketenangan akan didapat oleh siapa saja yang melaksanakannya. Setelah itu Tari melaksanakan sholat, tapi ia tidak khusyuk dan pikirannya masih tertuju kepada sesuatu yang membuatnya takut. Di tempat lain, Wina yang merupakan adiknya Ari, ia dibuat penasaran dengan sosok yang samar-samar terlihat seperti temannya sedang bermain di ujung lorong. Dan ternyata itu adalah hantu yang menyerupai teman-temannya. Beralih ke Rini, ia kembali ke rumah hanya untuk memastikan apa sih yang ada di dalam koper bapaknya. Setelah ia berhasil membuka lemari, kemudian Rini membawa kopernya pergi. Dan secara bersamaan Rini bertemu dengan Tony dan teman-temannya. Sementara Bondi, ia terus menelusuri lantai atas untuk mengecek apakah benar rusun ini hanya berjumlah 14 lantai. Dan Tony, ia menunjukkan foto yang ia temukan. Di dalam foto itu ada orang-orang yang juga ada di dalam album foto ibu yang pernah Tony tunjukkan di bagian film yang pertama. Dan juga orang-orang ini ada di foto rusun ini. Tony merasa ada sesuatu di rusun ini. Selain itu ada foto yang mirip ibunya dan ia bernama Raminom. Kemudian mereka membuka koper si bapak dan ternyata di dalamnya banyak sekali jari-jari manusia. Sontak saja mereka berlari berhamburan karena ketakutan. Sebelum mereka pergi dari sini, Rini akan mencari Bondi terlebih dahulu. Sementara Tari dan Dino mereka akan pergi tanpa Rini dan yang lain.
Di sisi lain, setelah mencari tangga menuju ke atas dan tak ditemukan, Bondi merasa mungkin tangganya ada di dalam salah satu ruangan. Beralih ke Tony, mereka mendatangi kamar Ari. Di sana tidak ada Bondi, yang ada hanya keanehan. Wina yang menghilang tiba-tiba dan ibunya Wina yang mati gantung diri. Bondi pun menemukan kamar yang tidak dikunci. Alangkah kagetnya ia ketika melihat adiknya yaitu si Ian ada di kamar itu. Secara bersamaan Rini tiba di lantai atas dan mereka juga ikut kaget. Setelah memperdebatkan apakah Ian harus mereka bawa atau tidak, Rini pun memutuskan untuk membawa Ian pergi bersamanya. Beralih kepada Tari, karena mereka terjebak oleh banjir, Tari memilih kembali. Di saat Dino akan menyusul Tari, ia diteror oleh hantu yang membuat Dino jatuh dan membuatnya meregang nyawa. Sementara Tari, ia juga tidak luput dari teror. Tari berpapasan dengan Pak Ustadz dan ia memberitahukan apa yang ia lihat. Pak Ustadz mencoba mengeceknya, akan tetapi Pak Ustadz juga menjadi korban dari teror ini. Karena Tari dihantui oleh rasa takut yang sangat hebat, ia malah bersembunyi di dalam lubang sampah. Yang pastinya itu adalah kesalahan besar dan ia pun menjadi korban selanjutnya. Lalu si bapak mencegat Rini dan ia ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa yang selama ini ia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi anak-anaknya. Ia juga mengaku kalau dirinya lah yang mengajak ibu mereka bersekutu dengan Raminom. Tapi si bapak menyesalinya. Di saat si bapak melihat Ian, ia kaget dan kemudian lampu senter mereka mati. Di dalam kegelapan mereka berlari tanpa arah dengan ketakutan yang sama. Tiba-tiba saja ada yang memukul Rini. Ketika Rini setengah sadar, ia melihat orang-orang sedang melakukan sebuah ritual yang dipimpin oleh Ian. Rini pun disuruh untuk memakan daun dan lupakanlah semuanya. Tiba-tiba Rini terbangun berada di sebuah rumah besar, seakan-akan keinginannya selama ini terwujud. Tapi Rini berusaha untuk melawan dan ia pun sadar kembali. Rini melihat bapaknya menjadi tumbal dari ritual ini. Dan saat giliran Tony yang akan menjadi tumbal berikutnya, ada Pak Budi yang datang membubarkan ritual ini. Ia mengusir Raminom lalu membawa Rini dan serta yang lain pergi dan meninggalkan Ian di sana. Setelah itu Pak Budi memberitahukan kalau Bapak Rini merupakan seorang polisi. Ketika ia bertugas, ia menemukan pemujaan itu lalu ia mengajak istrinya bergabung supaya Rini dan adik-adiknya lahir dan istrinya terkenal. Lalu si bapak mencoba membatalkan perjanjian, tapi syaratnya berat, ia harus membunuh 1000 jiwa. Dan ia pun memutuskan menjadi eksekutor Petrus. Sejak awal sekte ini mengincar bapaknya Rini dan istrinya hanya kamuflase saja. Semua ini bukan hanya soal keluarga Rini, ada rencana yang lebih besar dan jahat dan akan Budi ceritakan semuanya kepada Rini. Singkat saja, setelah banjirnya surut, Barata dan istrinya pulang ke kamar rusun mereka. Mereka sangat bahagia karena semuanya sesuai dengan rencana mereka. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.